Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat terus menjaga kesehatan. Nah, hari ini kita belajar tentang materi KPK dan FPB. Apa sih yang dipelajari dari KPK dan FPB? Nah, kita di sini akan belajar tentang pengertian KPK dan contohnya, pengertian FPB dan contohnya, ada soal cerita KPK dan FPB dan latihan soal. Oke, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu menentukan kelipatan persatuan terkecil atau KPK dan kelipatan persatuan terbesar atau FPB. Jadi, apa sih pengertian KPK dan contohnya? Yuk kita simak. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK merupakan nilai terkecil dari kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Cara menentukan KPK ada tiga, yaitu menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan, menentukan kelipatan persekutuannya, dan yang ketiga menentukan bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan tersebut. Jadi KPK adalah bilangan yang paling kecil dan yang sama. Contohnya ada kita mencari kelipatan 3 dan 6. Untuk kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Kelipatan 6 ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 30, 54, 60, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan 3 dan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30. Jadi KPK dari 3 dan 6 adalah 6 karena 6 merupakan bilangan yang sama dan paling kecil. Untuk menentukan kelipatan suatu bilangan dari hasil perkalian 3 kali 1, 3. Misalnya 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6 gitu ya anak-anak. Selanjutnya, apa sih pengertian FPB dan contohnya? FPB kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar, merupakan nilai terbesar dari faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. Menentukan FPB ada 3 tahapan, yaitu menentukan faktor dari masing-masing bilangan, menentukan faktor persekutuan, menentukan faktor terbesar dari faktor persekutuan tersebut. Jadi FPB adalah bilangan yang sama dan faktor bilangannya sama dan angkanya yang paling besar. Contohnya adalah mencari faktor bilangan 4 dan faktor bilangan dari 8. Untuk mencari faktor itu adalah bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri, yaitu untuk faktor bilangan 4 ada 1, 2, 4. Untuk faktor bilangan dari 8 yaitu ada 1, 2, 4, dan 8. Dari hasil faktor bilangan 4 dan 8 didapatkan faktor yang sama yaitu 1, 2, dan 4. Jadi hasil FPB dari 4 dan 8 adalah 4 karena 4 merupakan faktor yang sama dan yang paling besar. Oke, selanjutnya kita belajar tentang trik mengerjakan soal cerita KPK dan FPB. Di sini ada kunci untuk mengerjakan KPK dan FPB ya anak-anak. Untuk KPK, pada kalimat atau cerita terdapat kata setiap sekali, bersama-sama, bersama lagi, bersamaan. Untuk kunci FPB, pada suatu soal cerita terdapat kata-kata paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, dan sama rata. Jadi diingat-ingat ya anak-anak untuk mengerjakan atau membedakan itu mana yang soal KPK dan soal FPB. Oke anak-anak, di sini ada contoh penyelesaian soal cerita KPK. Bayu ikut les privat setiap 3 hari sekali, sedangkan Bunga ikut les privat setiap 4 hari sekali. Jadi Bayu dan Bunga ikut les privat secara bersama-sama setiap hari sekali. Di sini ada kuncinya ya anak-anak, kata-kata bersama-sama setiap hari sekali. Jadi kita mencari
kelipatan 3 dan 4. Untuk kelipatan 3 yaitu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 dan seterusnya. Untuk kelipatan 4 yaitu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 dan seterusnya. Kelipatan persekutuan 3 dan 4 yaitu 12, 24, 36, di mana 3 dan 4 memiliki angka yang sama yaitu 12, 24 dan 36. Jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12 karena 12 merupakan angka yang paling kecil dan yang sama. Jadi Bayu dan Bunga ikut les privat secara bersama-sama setiap berapa hari sekali anak-anak? Ya, setiap 12 hari sekali. Nah, di sini juga ada contoh penyelesaian soal cerita FEB. Ibu mempunyai 12 apel dan 14 durian. Ibu akan memasukkan kedua buah tersebut ke dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapakah kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Di sini ada kata kunci ya anak-anak untuk mencari FEB, yaitu jumlah yang sama banyak. Selanjutnya kita mencari faktor bilangan dari 12 dan 14. Untuk faktor bilangan dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, dan 6. Faktor bilangan 14 yaitu ada 1, 2, dan 7. Hasil dari faktor bilangan 12 dan 14 didapatkan faktor yang sama, yaitu 1 dan 2. Jadi FEB dari 12 dan 14 adalah 2, karena 2 merupakan angka yang sama dan yang paling besar. Jadi ibu membutuhkan 2 kantong plastik untuk digunakan membungkus buah tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada latihan soal ya anak-anak, bisa dikerjakan di bukunya masing-masing untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian memahami materi KPK dan FEB. Wah, ternyata penjelasan materi dari ibu sudah selesai ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.